Assalamualaikum, Sobat Malam. Selamat datang kembali di Jalan Cerita Serong. Tempat di mana kamu bisa dengarkan kisah-kisah nyata paling menyeramkan dari berbagai sudut Indonesia. Tapi malam ini, kita akan masuk ke salah satu tempat paling dingin dan sunyi di rumah sakit. Bukan ruang UGD, bukan ruang operasi, tapi kamar jenazah. Sebuah ruangan yang bahkan petugas rumah sakit pun enggan lama-lama berada di sana. Kisah ini dikirim oleh seseorang yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Dan semua kejadian ini benar-benar terjadi di malam Jumat beberapa tahun lalu. Siapkan dirimu karena inilah teriakan dari kamar jenazah. Kisah nyata petugas rumah sakit malam Jumat. Namaku Rio. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja sebagai petugas logistik dan administrasi di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Tugasku tergolong sederhana tapi krusial, memastikan semua dokumen berjalan dengan lancar antar bagian, mengantar kebutuhan alat medis, dan sesekali membantu pengiriman barang ke laboratorium atau radiologi kalau diminta. Aku bekerja di shift malam, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, waktu di mana sebagian besar staf lain sudah pulang dan rumah sakit mulai sunyi. Buat sebagian orang, shift malam mungkin terasa menyeramkan. Tapi bagiku awalnya biasa saja. Toh suasana rumah sakit memang begitu, steril, hening, dan sedikit mencekam. Lama-lama juga terbiasa. Yang penting pekerjaan beres, dan aku bisa pulang saat matahari mulai muncul. Tapi dari semua tugas malam yang pernah aku kerjakan, ada satu lokasi yang paling enggan aku datangi sendirian. Kamar jenazah. Ruangan itu berada di ujung lorong paling belakang dari bangunan utama. Letaknya agak terpisah, berdampingan dengan ruang laundry dan gudang obat. Bahkan saat siang hari pun, tempat itu terasa berbeda. Selalu dingin, meskipun AC-nya sering mati karena gangguan listrik. Lampunya kekuningan, dan dindingnya berlapis keramik putih yang membuat pantulan cahaya terasa pucat. Setiap kali melintas di depannya, entah kenapa aku seperti disambut hawa tak terlihat yang bikin bulu kuduk berdiri. Biasanya, aku menyiasati supaya tidak perlu ke sana saat larut malam. Kalau ada dokumen atau kebutuhan logistik, aku akan antar sebelum jam 7 malam, saat masih ada beberapa petugas shift sore yang berjaga. Tapi kadang, ada situasi yang tak bisa dihindari. Seperti malam itu. Entah kenapa malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit di luar gelap pekat. Hujan rintik-rintik turun sejak sore, dan aroma tanah basah merayap sampai ke dalam ruang logistik tempatku bekerja. Aku baru saja menyelesaikan rekap surat jalan dan beberapa formulir pengantaran alat medis ketika atasan kirim pesan lewat internal chat. Rio, tolong antar dokumen pemulasaran ke ruang jenazah ya. Harus dicek malam ini juga. Aku melirik jam dinding. Pukul 23.09. Jantungku langsung berdetak tak nyaman. Kamar jenazah sekarang, aku menatap layar laptop beberapa detik. Jari-jariku masih menggantung di atas keyboard, ragu. Jam menunjukkan hampir setengah 12 malam. Biasanya di jam segini, lorong menuju kamar jenazah sudah benar-benar sepi. Bahkan satpam yang biasa berjaga di dekat ruang UGD pun jarang kelihatan, entah sedang keliling atau ngopi di pos. Kupaksa tubuhku bangkit dari kursi. Kubiarkan dokumen yang sudah terprint terselip dalam map plastik, lalu kuselipkan ke dalam tas lempangku. Aku ambil senter kecil dari laci meja, kebiasaan kecil yang kubawa sejak pertama kali kerja di shift malam. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi buat jaga-jaga kalau lampu lorong tiba-tiba padam, seperti yang pernah terjadi dulu. Aku berjalan keluar ruang administrasi, menyusuri lorong utama yang menuju ke area belakang rumah sakit. Setiap langkahku terasa menggema. Sepatu kerjaku menapak di lantai keramik putih yang mulai dingin oleh udara malam. Biasanya, rumah sakit punya suara latar, detak monitor jantung, langkah suster, obrolan pelan di nurses station. Tapi malam itu tidak ada. Semuanya senyap. Hanya bunyi AC sentral yang berderu pelan, dan kadang
Terdengar seperti bisikan samar. Lorong ke kamar jenazah panjang, lurus, dan minim penerangan. Beberapa lampu LED-nya sudah lama mati dan belum diganti. Senter di tanganku jadi satu-satunya cahaya yang benar-benar bisa kuandalkan. Saat mendekati ruang gudang linen, aku mulai merasakan hawa aneh. Udara di sekitarku berubah, lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin AC, tapi dingin yang menusuk, seperti suhu ruangan yang tidak wajar untuk tropis. Aku sempat berhenti sejenak, berdiri di ujung lorong, menatap pintu logam di ujung sana, pintu kamar jenazah. Tulisan di atasnya sudah mulai pudar. Pemulasaran jenazah dilarang masuk tanpa izin. Pintunya sedikit terbuka, menyisakan celah kecil yang menganga hitam. Padahal biasanya ditutup rapat dan dikunci. Aku menelan ludah. Napasku makin terasa berat. Tapi pekerjaan tetap pekerjaan. Aku harus menyerahkan dokumen ini malam ini juga. Kuambil langkah perlahan. Setiap meter yang kulewati terasa seperti menjauh dari dunia nyata. Hanya ada aku, lorong, dan sesuatu yang mungkin sedang menunggu. Sesampainya di depan pintu, aku ketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Permisi, Pak Sulaiman, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku ketuk sekali lagi. Lalu kudorong pelan pintunya, berderit panjang seperti engselnya belum diminyaki bertahun-tahun. Bau khas langsung menyambut perpaduan antara formalin, disinfektan, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti bau besi karat yang tercampur tanah basah. Ruangan itu kosong. Hanya ada 3 peti jenazah di dalamnya. 2 tertutup rapi dengan kain putih. Satunya terbuka, kosong. Kurogoh map dari tasku, berniat meletakkannya di atas meja dekat pintu. Tapi saat aku berbalik, suara itu membuat tubuhku seketika membeku. Pelan, lirih, serak, tapi terdengar sangat dekat. Aku menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Aku berdiri tegak, mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya suara dari luar. Tapi sebelum aku bisa melangkah pergi, "Mas, tolong." Dingin sekali. Suara itu terdengar lagi. Kali ini jelas dari arah peti kosong. Senterku bergetar. Tangan kiriku mulai berkeringat dingin. Kakiku terasa berat, seperti ada yang menahan dari dalam lantai. Kain kafan yang tadi rapi di atas peti itu bergerak. Awalnya hanya lipatannya yang terangkat sedikit. Lalu muncul sepasang mata. Mata terbuka lebar. Putih, tak berkedip, menatap langsung ke arahku. Lalu muncul wajah pucat, dengan bibir membiru. Menangis. Aku ingin lari, tapi tubuhku lumpuh. Aku belum siap pergi, katanya lagi. Dengan seluruh tenaga, aku menarik tubuhku mundur. Kakiku gemetar. Nafasku memburu. Tapi aku tahu, aku harus keluar dari ruangan ini sekarang juga. Langkahku mundur terasa berat. Bukan karena tubuhku lelah, tapi seperti ada hawa yang menahanku untuk tidak pergi. Mataku masih terkunci pada sosok perempuan itu di dalam peti. Mata putihnya tidak berkedip, tapi dari kedua ujungnya menetes air mata seperti embun yang membeku. Tangisnya lirih tapi menusuk. "Mas, jangan tinggalin aku sendirian." Kalimat itu menggema, seolah langsung masuk ke dalam kepalaku tanpa melewati telinga. Hawa dingin menusuk, tidak seperti suhu ruangan, tapi seperti udara dari liang kubur yang menembus tulang. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku nyaris lumpuh sepenuhnya. Jari-jari tangan perlahan keluar dari sisi peti. Kukunya panjang, kehitaman, seperti membusuk. Tapi yang paling membuatku ingin menjerit adalah bunyi retakan pelan saat tulangnya bergerak, seperti sendi yang sudah lama tak digunakan. Dia berusaha duduk. Aku menahan napas. Lalu begitu punggungku menyentuh daun pintu, aku langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Langkahku menggema liar di lorong kosong.
Dinding-dinding rumah sakit terasa seperti menyempit, seperti ikut mendorongku untuk terus lari. Aku tak lagi berpikir, tidak menoleh, tidak berhenti. Nafasku terengah, tapi jantungku berdetak lebih keras dari langkahku sendiri. Sampai akhirnya, di bawah cahaya lampu Nurses Station, aku melihat seseorang berdiri. Aku terhenti mendadak, hampir terpeleset karena lantai yang licin. Tapi segera ku sadari, itu Pak Sulaiman. Petugas kamar jenazah. Pria parubaya yang selalu tenang. Kali ini pun, dia tetap berdiri santai memegang cangkir kopi. Seolah tak ada yang salah di malam yang kacau ini. Loh, Mas Rio, kok lari-lari? Tanyanya ringan, nyaris lucu. Seperti aku baru saja main petak umpet, bukan dari sosok menyeramkan yang bangkit dari peti mati. Aku ingin bicara, ingin teriak, tapi yang keluar hanya suara putus-putus. Pak, di dalam, ada yang bangun dari peti. Pak Sulaiman hanya menatapku sebentar, lalu mengangguk. Bukan dengan panik, bukan dengan heran, tapi dengan ekspresi sudah tahu. Dengar? Ya, ucapnya pelan. Aku hanya bisa mengangguk. Dia memandangi lorong gelap di belakangku, lalu menghela napas panjang. Sudah sering, Mas. Ada yang belum tenang. Biasanya malam Jumat begini, dia muncul, minta ditemani. Aku gemetar. Ingin marah, tapi lidahku keluh. Ingin lari lagi, tapi kakiku tak mampu. Pak Sulaiman menepuk bahuku perlahan. Nggak usah takut, dia cuma kesepian. Tangannya hangat, tapi kata-katanya justru membuat bulu kuduku berdiri lebih tinggi. Kesepian? Siapa yang kesepian? Jenazah? Aku tak sanggup lagi. Malam itu juga aku tinggalkan semua. Tidak pamit, tidak lapor. Aku kabur. Keesokan harinya, pagi itu, suasana rumah sakit riuh. Bukan karena pasien, tapi karena satu jenazah hilang. Bukan salah prosedur. Bukan karena tertukar atau telat kirim, tapi benar-benar hilang. Padahal, data masuk jelas. Nama lengkap, waktu meninggal, dokter yang menangani. Semua lengkap, tapi saat petugas pagi membuka ruang pemulasaran, mereka mendapati satu peti kosong. Sama seperti yang kulihat semalam. Dan lebih aneh lagi, tidak ada jejak apapun. Tidak ada bekas gerakan, tidak ada kamera yang menangkap siapapun keluar masuk. Tapi petinya kosong. Pihak rumah sakit mencoba bungkam. Dibilang salah logistik. Tapi semua staf tahu. Mereka tahu karena ini bukan pertama kalinya. Tapi yang membuatku benar-benar tidak bisa tidur selama berhari-hari adalah wajah itu, suara itu, tatapan matanya yang seolah meminta. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku tahu itu bukan mimpi, bukan lelah, bukan stres. Aku melihatnya, dan dia masih di sana. Mungkin bukan di ruang jenazah lagi, tapi di lorong-lorong sunyi rumah sakit. Menunggu seseorang masuk dan mendengarnya menangis lagi. Beberapa hari setelahnya, setelah kejadian itu, aku mulai sering merasa tidak sendiri, bahkan di rumah. Aku tinggal sendiri di kos-kosan kecil dekat rumah sakit. Biasanya aku justru merasa nyaman sendirian, apalagi setelah shift malam. Tapi sejak malam itu, sejak aku melihat sosok perempuan di peti itu, aku tak pernah merasa sendiri lagi. Malam pertama, aku coba tidur cepat. Tapi jam 2 pagi, aku terbangun karena bau yang sangat familiar. Bau formalin dan sedikit anyir besi, seperti yang kurasakan malam itu di kamar jenazah. Aku bangkit, menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa, tapi tak lama, terdengar ketukan pelan di pintu kos. Tok, tok, pelan, teratur, 3 kali. Aku menahan napas. Siapa yang datang jam segini? Aku mengintip dari celah jendela. Kosku ada di lantai 2, dan pintu depan langsung menghadap balkon kecil. Tapi yang kulihat tidak ada siapa-siapa. Kupikir aku hanya terlalu tegang. Tapi keesokan malamnya terjadi lagi. Dan malam berikutnya. Selalu jam 2. Selalu 3 ketukan.
Selalu tak ada siapapun di depan pintu. Kisah kemunculan di cermin. Puncaknya terjadi 5 hari setelah kejadian itu. Hari itu aku sedang mencuci muka di kamar mandi, mencoba menghilangkan lelah. Air dingin menetes di wajahku, menyegarkan. Tapi saat aku menatap ke cermin, ada bayangan berdiri di belakangku. Refleksi perempuan berambut panjang. Wajahnya tidak utuh. Separuh tampak normal, dan separuhnya seperti hancur. Kulitnya mengelupas, matanya cekung, dan bibirnya bergerak. Masa? Aku membalikkan badan secepat mungkin. Tak ada siapa-siapa. Aku gemetar, terjatuh di lantai kamar mandi. Napasku sesak, tapi yang paling membuatku takut adalah cermin itu. Bayangannya masih ada, meski aku sudah tak berdiri di sana. Karena tidak tahan, akhirnya aku kembali ke rumah sakit. Bukan untuk kerja, tapi untuk cari Pak Sulaiman. Aku butuh penjelasan, atau setidaknya seseorang yang percaya padaku. Kutemui dia saat sedang duduk di kantin belakang, minum kopi seperti biasa. Dia langsung tahu maksudku datang. Kamu dibuntutinya? Katanya tenang, tanpa basa-basi. Aku hanya menunduk. Kadang mereka begitu. Kalau kita terlalu dekat, atau kalau mereka merasa kita satu-satunya yang dengar permintaan mereka. Aku menatapnya, suara tercekat. Pak, dia minta jangan ditinggalin sendirian. Pak Sulaiman mengangguk pelan. Ada orang yang meninggal dalam penyesalan, Mas. Belum sempat pamit, belum sempat meminta maaf. Dan biasanya, mereka akan terus menempel pada orang terakhir yang mereka ajak bicara. Hatiku langsung mencelos. Aku orang terakhir itu. Malam Jumat berikutnya, Pak Sulaiman mengajakku masuk kembali ke kamar jenazah. Tapi kali ini bukan untuk kerja. Dia membawa air bunga, sebatang dupa, dan selembar kain putih. Kami berdua masuk dengan langkah pelan. Tak ada suara, hanya bunyi detak jam tua di dinding. Di tengah ruangan, di depan peti kosong yang kini tertutup, kami duduk bersila. Pak Sulaiman membaca doa. Suaranya tenang tapi kuat. Saat doa selesai, ia menatapku dan berkata, "Kalau kamu masih dibayangin dia, coba katakan ini dengan ikhlas." Aku mengikuti bacaannya. Kalimatnya sederhana. Tapi saat aku mengucapkan bagian terakhir, "Semoga engkau tenang." Aku ikhlaskan kepergianmu. Lampu ruangan berkedip. Udara jadi sangat dingin. Dan aku mendengar isakan pelan. Tepat dari arah belakangku. Tapi kali ini, aku tidak lari. Aku hanya diam, mendengarkan. Dan perlahan, suara itu menghilang. Sejak malam itu, ketukan di pintu berhenti. Bayangan di cermin tak pernah muncul lagi. Tapi setiap malam Jumat, aku tetap nyalakan lilin kecil di sudut kamar. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Untuk dia yang hanya ingin didengar. Karena di dunia ini, tidak semua arwah jahat. Ada yang hanya ingin berpamitan. Dan kadang, orang yang kebetulan lewat harus mendengarkan.